Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat religi dimanapun Anda berada? Saat ini bertemu lagi di dalam program Ngoceh, Ngobrol Cerita Haji dan Umroh dari bidang penyelenggaraan haji dan umroh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan. Berbicara tentang haji, haji merupakan tugas nasional yang banyak melibatkan banyak pihak. Dan pada tahun ini pemerintah telah menetapkan kuota jemaah haji Indonesia sebanyak 241.000 jemaah haji. Dan pada kali ini saya kedatangan tamu. Beliau merupakan Ketua Tim Pendaftaran Haji Reguler Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan, yaitu Bapak Haji Hozinul Asror yang biasa disapa Pak Asror. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi saya meyakini bahwa di tengah kesibukan Pak Asror dalam menyiapkan persiapan penyelenggaraan haji di Provinsi Sumatera Selatan, semoga diberikan kesehatan dan keberkahan serta kekuatan untuk melayani para jemaah haji di Provinsi Sumatera Selatan. Gimana nih Pak kabar terkait dengan penyelenggaraan haji di Provinsi Sumatera Selatan sampai dengan saat ini? Ya alhamdulillah ya. Pertama-tama seyogianya Bapak Kepala Bidang yang memberikan informasi, tapi karena beliau sangat super sibuk seluruh kegiatan, jadi diwakilkan kepada kita. Mudah-mudahan yang disampaikan ini nggak terlalu jauh beda Mas Febri. Siap. Ya, akhir-akhir ini kita masih terus memonitoring khususnya pelunasan haji reguler ya. Karena per tanggal 20 Februari kemarin, yang lunasin itu baru mencapai 6.599. Jadi yang regulernya 5.663 dan cadangannya 938. Cadangan ini 938 dari 2000-an jemaah ya, dari 2000-an jemaah cadangan. Nah, terkait dengan pelaksanaan pelunasan ini, sekarang kan masa perpanjangan pelunasan yang seyogianya tanggal 12 Februari, kemudian diperpanjang lagi sampai tanggal 23 Februari. Nah, alhamdulillah perpanjangan ini memang banyak yang melunasi jemaah kita ini, tapi tidak signifikan seperti sebelum perpanjangan, karena kita pantau dari mulai tanggal 13 Februari sampai kemarin itu kisaran di bawah 100 yang lunasin. Oh gitu ya Pak? Ya, artinya ketika habis masa pelunasan, bagaimana kalau mereka terlewat dan tidak bisa melunasi lagi nih Pak? Apakah bisa, kabarnya ada tahap kedua nih Pak? Ya. Nah, tahap kedua itu apakah diperuntukkan yang untuk gagal tahap 1 dan sebagainya? Mohon penjelasan ini Pak. Ya, kita juga sudah menginformasikan ke kabupaten kota ya, melalui kasih PHU kabupaten kota maupun langsung ke pimpinan KBIU, bahwa bagi jemaah yang sudah melaksanakan istitoah tapi sampai tanggal 23 Februari nanti belum keluar istitoahnya, nah itu bisa melunasi di tahap kedua. Nanti kita usulkan sesuai dengan Kepdirjen, diusulkan di kategori gagal sistem. Karena di tahap kedua itu peruntukannya itu pertama untuk yang jemaah yang gagal sistem, kemudian untuk jemaah pendamping jemaah lanjut usia, dan ketiga pendamping mahram, dan terakhir pendamping jemaah penyandang disabilitas. Nah, bagi yang sudah istitoah tapi belum keluar itu nanti kita usulkan di tahap kedua melalui gagal sistem. Gitu ya Pak? Ya, artinya buat teman-teman sekalian yang mungkin ada keluarga atau kerabatnya yang mungkin gagal di tahap 1 dengan kegagalan sistem, nanti akan diusulkan. Nah, sekarang banyak pertanyaan nih Pak terkait dengan lansia nih. ya. Nah, lansia itu kategorinya seperti apa? Apakah melalui pengusulan atau melalui by system, melalui sistem Siskohat ya kalau di haji ya Pak? Nah, itu gimana Pak? Untuk lansia sendiri sesuai dengan KMA itu ada kuota
Jadi untuk Sumsel ini kuota jemaah lansia prioritas namanya itu sebanyak 351. Itu by sistem, diambil dari yang tertua sampai yang termuda. Nah yang tertua itu 101 kalau nggak salah 101 tahun, dan termuda 82 tahun. Sebanyak 351 jemaah itu. Oh, artinya semuanya teman-teman semuanya sudah secara sistem, nama-nama yang berhak melunasi yang masuk dalam kategori lansia, Ya. artinya sudah langsung keluar ya Pak. Ya, langsung keluar. Dan melalui kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota berinteraksi langsung kepada jemaahnya. Oh Nah, iya. gimana Pak? Kita kan sesuai KMA 130 tahun 2024 kan ada tambahan kuota. Jadi untuk Sumsel ini tambahan kuota kita ini sebanyak 283 jemaah. Dan sistemnya itu tetap diambil dari urut porsi. Jadi yang cadangan sebanyak cadangan 283 itu nanti otomatis keluar. Makanya kita menginformasikan kepada seluruh jemaah haji yang statusnya cadangan untuk segera melunasi sebanyak 283 itu. Jadi kuota kita itu untuk Sumsel itu dari 7.012 menjadi 7.255 untuk jemaahnya. Itu ya. Artinya kita mendapat tambahan ya Pak dari penambahan kuota yang dari pemerintah Arab Saudi Ya. untuk pemerintah Indonesia sebanyak 20.000, dan Sumatera Selatan mendapat 283 jemaah. Jadi Dan 20.000 itu 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus. Nah dari 10.000 itu dibagi disebar ke seluruh provinsi sesuai waiting list. Jadi yang paling lama waiting listnya itu yang paling banyak yang dapat. Kalau kita dapat 283. Baik Pak, untuk jemaah atau kuota Provinsi Sumatera Selatan itu berapa jemaah sih Pak? Untuk jemaahnya itu sebanyak 7.228 ya. Jadi jemaah ditambah kuota tambahan sebanyak 283 menjadi 7.228. Kemudian KBIU 19 dan PHD-nya 48. Jadi total keseluruhan 7.295. 7.295 jemaah yang didapatkan Provinsi Sumatera Selatan pada tahun 2024 begitu ya Pak ya. Oke, selanjutnya Pak Asror. Oh ya, ada Gimana? lagi Mas Febri. Apa? Perlu diinformasikan kepada jemaah ya. Jadi jemaah yang masuk alokasi kuota tahap pertama ini kan yang istilahnya di haji ini porsi budget itu kan nggak dimunculkan lagi, karena sudah 2 tahun lebih mereka tidak melunasi, itu tidak dimunculkan. Nah bagi jemaah yang merasa mau melunasi yang porsi batu yang sudah 2 tahun menunda-nunda terus, itu dapat mengajukan usul untuk dapat melunasi di tahap kedua itu. Karena banyak dari informasi dari kabupaten kota, mereka pada tahun ini mau melunasi, ya kita usulkan untuk dapat melunasi. Itu. Baik. Artinya ada porsi batu itu Pak ya. Ya. Kalau mau berangkat melalui pengusulan melalui Kementerian Agama Kabupaten Kota. Biar diinput di Siskohan. Diinput melalui sistem Siskohan. Oke. Dan juga sampai kemarin yang mengajukan gagal sistem ini sebanyak lebih kurang kisaran 12 sampai 15 orang. Kemudian untuk pendamping lansia, pendamping mahram, penggabungan mahram, data di sistem kita itu sampai kemarin sudah 120-an. Mudah-mudahan semuanya dapat melunasi. Amin. Insya Allah ya Pak. Mudah-mudahan semua jemaah haji di Provinsi Sumatera Selatan bisa berangkat tahun ini dan dimampukan oleh Allah dalam menunaikan ibadah. Nah, gimana rencana masuk asrama nih Pak untuk di secara nasional dan di Provinsi Sumatera Selatan? Mungkin ada sedikit bocoran nih Pak Asror. Kalau RPA untuk masuk asrama rencana perjalanan haji secara nasional tanggal 11 Mei 2024.
Tapi sebelum masuk asrama, progres reportnya itu setelah pelunasan ini dokumen. Dokumen jemaah haji. Karena itu hal yang vital bagi kami. Kami menganggap untuk penyelesaian dokumen itu hal yang vital. Apalagi di tahun ini untuk request visa itu sudah dimulai awal Maret. Apa saja Pak dokumen yang dipersiapkan untuk jemaah haji di Provinsi Sumatera Selatan ini? Bagaimana progresnya nih? Progresnya gimana? Kalau sampai hari ini dokumen jemaah haji yang sudah kita proses sudah hampir 50%. Itu masih di bawah standar tuh kalau kita lihat. Karena memang tahun ini seperti tahun-tahun kemarin jemaah tetap melaksanakan visa bio. Nah, beda tahun kemarin dengan tahun ini. Tahun ini kita informasikan ke seluruh KBIHU untuk melaksanakan secara mandiri. Jadi nggak lagi dibantu dari Kanwil, dari ini ya. Jadi mereka melaksanakan mandiri. Nanti setelah sudah melaksanakan visa bio, hasil screenshot visa bio dikirim ke kabupaten kota. Nah, tugas Kanwil ini kita di dokumen ini tetap scan, istilahnya itu scan paspor di MRTD untuk diupload di Sispohat. Sesudah itu kemudian fotonya diupload. Kalau ada perbedaan data kita koreksi, kita ajukan ke pusat. Itu. Artinya pengajuan visa haji itu sudah semuanya melalui sistem ya Pak? Ya, baik sistem. Dan langsung terkoneksi ke kedutaan Saudi Arabia di Jakarta gitu ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja Pak sedikit informasi kepada jemaah haji pada akhir segmen ini. Ada satu lagi Mas Febri. Apa? Silakan Pak. Masalah dokumen jemaah haji ini kan seperti yang disampaikan tadi kan sangat vital ya. Jadi kami mengharapkan bagi seluruh jemaah haji yang belum melaksanakan biovisa untuk segera melaksanakan biovisa dan melapor ke Kementerian Agama Kabupaten Kota. Karena seperti yang disampaikan dari pimpinan kita di pusat bahwa progres request visa sudah dimulai di awal Maret dan berakhir di April. Jadi beda dengan tahun-tahun sebelumnya. Tahun-tahun sebelumnya itu kalau kloter 2, kloter 3 sudah terbang, kita masih bisa request visa. Nah, tahun ini kayaknya sulit. Makanya kita siang malam mohon doa dari rekan-rekan di bidang dan juga teman-teman agar kita selalu diberikan kesehatan, kekuatan untuk dapat melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji khususnya dalam proses penyelesaian dokumen jemaah haji. Baik Pak. Pada akhir segmen ini mungkin ada himbauan nih Pak untuk jemaah haji atau keluarga yang kebetulan menonton program kita. Apa himbauan Pak Asror nih mewakili Kementerian Agama Provinsi Sumatera Selatan untuk proses persiapan penyelenggaraan haji di Provinsi Sumatera Selatan? Ya, kita informasikan kepada seluruh jemaah haji waktu kita untuk pelunasan tahap 1 ini 2 hari lagi ya, karena berakhir tanggal 23 Februari. Bagi jemaah yang sudah istiqoah untuk segera melunasi, baik yang reguler maupun jemaah haji cadangan. Kemudian bagi jemaah haji yang sudah melaksanakan pemeriksaan kesehatan tapi belum keluar istiqoahnya, jangan risau karena tetap akan kita ajukan untuk dapat melunasi di tahap kedua. Dan ketiga, bagi jemaah haji yang sudah melunasi dan mau menarik mahram atau penggabungan pendamping jemaah haji lansia, pendamping jemaah penyandang disabilitas, segera mengajukan ke Kementerian Agama Kabupaten Kota. Karena terakhir tanggal 7 Maret untuk input data penggabungan tersebut. Itu aja. Itu ya Pak? Ya. Itu saja teman-teman podcast kita pada kali ini terkait dengan progres dan persiapan penyelenggaraan haji di Provinsi Sumatera Selatan tahun 2024. Kami mohon doa teman-teman, semoga
kami yang berjibaku mempersiapkan proses penyelenggaraan haji ini diberikan kesehatan, Amin, amin. kekuatan dan keberkahan untuk melayani tamu-tamu Allah di Provinsi Sumatera Selatan. Saya Febrian Saputra, mohon izin Haji 2024 sehat jemaahnya, nyaman ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.